Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang bertemu dengan Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Margaret Indriana akan menemani para sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik Senin dalam Oktav Paskah. Telah hadir bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM yang akrab dipanggil dengan Romo Anton. Selamat datang Romo. Selamat berjumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik Romo, sebelum kita lanjut kepada acara berikutnya, mari Romo memimpin untuk doa pembukaan Romo. Baik. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi bagi kami Tuhan, Guru dan sahabat serta saudara kami. Engkau juga telah membangkitkan Dia dari antara orang mati untuk menjadi keselamatan bagi kami. Semoga ya Tuhan, kami yang senantiasa Engkau jumpai dalam setiap kebangkitan-kebangkitan hidup, inspirasi-inspirasi hidup yang kami timba dari kitab suci dan dari pengalaman hidup kami, senantiasa Engkau anugerahi rahmat semangat untuk mewartakan dan melakukan kebenaran dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah
bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius. Dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Mereka mendekatinya. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada para saudara, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Anton. Romo,
Apa inspirasi yang akan Romo sampaikan untuk para pendengar? Baik sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu Margaret yang terkasih, saya akan mencoba mengajak kita melihat mulai dari bacaan yang pertama yang kita baca dan kita dengarkan pada hari ini. Dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana Petrus bersama ke-11 murid yang lain dalam hari Pentakosta berbicara di antara orang-orang Yahudi di Yerusalem. Apa yang mereka katakan adalah mereka mewartakan Yesus yang bangkit. Terutama Petrus bersama ke-11 rasul itu adalah orang-orang yang awalnya ketakutan ketika Yesus disalibkan, Yesus wafat, dan kemudian Yesus dikuburkan. Ketika Yesus ditangkap, disalib, wafat dan dikuburkan, Petrus dan ke-11 murid itu atau ke-10 murid itu adalah orang-orang yang takut, orang-orang yang tidak berani menunjukkan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka bersembunyi. Tetapi kemudian dikisahkan dalam bacaan pertama ini, mereka justru kemudian berubah sama sekali. Dari awalnya takut menunjukkan diri sebagai orang pengikut Yesus, tetapi kemudian mereka tampil di hadapan banyak orang, menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, Yesus, dan kemudian tidak hanya itu, mereka dengan lantang dan berani mewartakan bahwa Yesus itu bangkit. Bahwa Yesus yang telah ditangkap, disalib, dan wafat itu sudah bangkit. Sehingga dari sini yang pertama saya mau ajak kita untuk renungkan adalah bahwa pengalaman takut, pengalaman kurang percaya, kiranya menjadi pengalaman jamak bagi kita. Pengalaman yang pernah kita alami, pernah kita semua mungkin geluti. Entah karena pengalaman-pengalaman kesulitan dalam hidup, pengalaman-pengalaman tantangan dalam hidup yang membuat kita kemudian takut dan kurang percaya pada Tuhan. Kurang percaya bahwa Tuhan senantiasa mendampingi. Tetapi seperti Petrus dan ke-11 rasul ini, pada akhirnya ketika mereka dijumpai sendiri oleh Tuhan dan kemudian mereka membuka hati untuk percaya, mereka semua dimampukan untuk berani, untuk mengatasi ketakutan, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mereka, dan akhirnya menjadi pewarta kebangkitan Tuhan, dan itu menjadi nyata dalam keberanian mereka, dalam perubahan hidup yang mereka alami, dari orang-orang yang takut menjadi orang-orang yang berani dan militan dalam mewartakan Tuhan. Saya kira itu menjadi bukti bahwa Tuhan berkarya secara nyata dalam diri mereka. Kebangkitan itu juga nyata dalam diri mereka dalam perubahan sikap dan perubahan hidup mereka itu. Yang kedua, dari bacaan pertama yang bisa kita petik adalah bahwa Tuhan tidak serta-merta begitu saja mengutus Yesus, tetapi sudah sejak sebelumnya, sejak zaman para nabi, Tuhan memberikan wasiatnya, Tuhan memberikan janjinya, bahwa ketika para nabi itu berkata, ketika para nabi menyampaikan apa yang diungkapkan adalah bukan pertama-tama kata-katanya sendiri, tetapi yang diungkapkan para nabi adalah apa yang menjadi janji Tuhan sendiri. Sehingga Daud yang dikatakan dalam bacaan pertama, ketika mengatakan bahwa dari keturunannya nanti akan muncul Mesias, kiranya apa yang disampaikan Daud itu bukan omong kosong, bukan hanya kata-kata dari Daud sendiri untuk menyombongkan diri, untuk menyombongkan keturunannya, tetapi Tuhan sendiri melalui Daud menyampaikan janji itu. Dikatakan bahwa Daud adalah nabi. Nabi berarti dia yang mewartakan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya dan hanya menjadi perantara, menjadi alat.
Sehingga pantas kita mengakui dan mengimani bahwa yang dikatakan Daud itu tentang Mesias yang akan datang, tentang Mesias yang bangkit dari antara orang mati adalah nyata, adalah janji Tuhan sendiri. Dan itulah yang kemudian menjadi rujukan para murid sehingga semakin percaya bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka percayai, Yesus yang wafat, dan Yesus yang menampakkan diri dalam kebangkitannya kepada mereka adalah sudah dijanjikan dari awal sejak Daud dan nabi-nabi sebelumnya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa kitab suci yang menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya kepada kita melalui para nabi dan juga melalui para penulis kitab suci. Kita percaya bahwa kitab suci itu adalah tulisan manusia yang diilhami oleh Allah sendiri, diilhami oleh Tuhan sendiri, sehingga kita percaya bahwa apa yang tertulis di situ, apa yang diwartakan di situ adalah apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita jadikan pegangan dalam hidup. Sehingga dua hal itu yang kiranya bisa kita petik dalam bacaan pertama tadi, bahwa perjumpaan dengan Tuhan membuat kita dan para rasul itu bisa berubah, bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dari yang takut menjadi berani, dari yang pesimis menjadi optimis. Dan itu karena Tuhan yang memampukan kita dan kita yang membuka diri. Kita yang memungkinkan juga karena kita merendahkan diri dan percaya. Dan yang kedua, kita selalu percaya bahwa kitab suci sampai dengan saat ini selalu relevan untuk kita jadikan pegangan hidup dengan tantangan-tantangan yang berbeda tetapi esensinya sama, yaitu agar kita percaya bahwa janji Tuhan tak pernah diingkari dan janji Tuhan akan tetap terlaksana. Baik Romo, terima kasih. Dengan demikian berarti kita walaupun hidup di zaman sekarang kita harus rajin baca kitab suci ya Romo ya, supaya firman Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya. Dan kalau boleh tadi Romo sampaikan bahwa Petrus yang tadinya takut menjadi seorang yang pemberani. Nah demikian pula juga kita sebagai manusia ya Romo ya, dalam kehidupan kita mungkin kita banyak permasalahan, tetapi dari ketakutan itu kita serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan pasti akan mengatasi setiap permasalahan hidup kita ya Romo ya. Ya, orang yang beriman tentunya bukan orang yang tidak mempunyai kesulitan. Orang beriman adalah orang yang tetap manusia, tetapi karena daya ilahi, karena rahmat pembaptisan kita, memungkinkan kita dalam hidup dengan kesulitan dan tantangan itu bisa melihat dengan cara berbeda, bisa mengatasinya, bisa menanggapinya dengan cara yang berbeda. Karena kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Dia yang senantiasa menunggu dan memberikan tangannya untuk kita raih dan membantu kita. Sehingga ketika orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang Petrus tentunya sampai dengan seperti yang dikisahkan dalam kitab suci ini, berani adalah dalam sebuah proses. Proses dari takut, Yesus yang menjumpai dia, Yesus yang bangkit menjumpai dia berulang kali, kiranya yang membuat dia kemudian juga menjadi lebih berani. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan ini. Sehingga bagaimanapun beriman adalah sebuah proses. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah senantiasa membuka diri pada sabda Tuhan, pada pengalaman-pengalaman hidup, membuka diri pada orang-orang di sekitar kita, dan senantiasa membuka mata pada apa yang Tuhan tampakkan pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya itu menjadi sebuah cara bagaimana kita juga bisa mengenali Tuhan. Kalau dalam tradisi Fransiskan itu ada yang disebut sebagai doa serafik. Doa serafik itu doa yang kita lakukan sambil kita berjalan dalam sebuah perjalanan. Lalu kita membuka seluruh indera kita untuk apa yang kita
lihat apa yang kita rasakan dalam seluruh perjalanan kita, lingkungan kita. Dan kiranya ketika kita sudah membuka diri untuk semua yang terjadi dalam pengalaman perjumpaan itu dengan tanaman, dengan hewan, dengan manusia-manusia yang lain, atau dengan pengalaman-pengalaman yang konkret yang kita jumpai, kiranya kita kemudian setelah menangkap 1-2 peristiwa yang menarik, lalu kemudian kita refleksikan, kita akan bisa sampai pada pengalaman akan Tuhan itu. Pengalaman bahwa Tuhan hadir dalam pengalaman itu. Kadang ada yang hanya melihat burung yang sedang memberi makan anaknya, atau melihat orang yang menyeberangkan orang yang lanjut usia di pinggir jalan. Ada orang yang memberikan uang kepada pengemis. Ada orang yang juga mungkin secara negatif menyerobot lampu merah. Ada pengalaman orang yang berantem atau bertengkar murut di tengah jalan. Kiranya pengalaman itu ketika kita tidak hanya melihatnya sepintas, tapi juga kemudian menjadi sesuatu yang kita renungkan, itu menjadi salah satu bagaimana cara kita menjumpai apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dari pengalaman-pengalaman alam itu sederhana yang sehari-hari kita jumpai, kita bisa menemukan apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Sehingga sungguh pengalaman-pengalaman sederhana yang kita terima, yang kita refleksikan, kiranya akan membuat kita semakin mampu berproses menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, hadir menguatkan kita dengan berbagai macam cara. Baik Romo, berarti dengan demikian kalau kita tadi memekakan semua indera yang ada dalam diri kita, apa yang kita lakukan, interaksi kita dengan orang lain atau interaksi kita dengan makhluk hidup yang lain, itu akan melihat bahwa Tuhan tuh memang dekat dengan kita ya Romo ya. Banyak pembelajaran yang kita harus pelajari dalam kehidupan kita ya Romo ya. Baik Romo, lalu tadi yang poin kedua Romo, kita bicara mengenai Daud nih Romo. Nah Daud itu sudah berbicara saat Daud saat hidup, dia sudah mengatakan bahwa tadi bukan karena kesombongannya, Daud mengatakan akan turunannya akan menjadi Mesias, seperti itu Romo. Nah, mungkin ada hal yang lain yang kita bisa kupas dari tokoh Daud ini, Romo. Iya, memang Daud adalah salah satu nabi besar ya, yang mau tidak mau setiap orang, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang satu itu percaya bahwa Daud itu adalah nabi. Meskipun demikian, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari Daud. Meskipun dia nabi, dia juga pernah jatuh kepada dosa. Dia pernah jatuh pada kesalahan. Tetapi yang menarik adalah setiap kali pengalaman jatuh itu tidak membuat Daud kemudian tidak diperhatikan Tuhan. Kenapa? Karena Daud senantiasa ada dalam sebuah kepercayaan dan membuat dia kemudian mampu menyadari kesalahannya dan kemudian memperbaiki diri. Sehingga itu yang pertama. Lalu yang kedua, Daud juga adalah pribadi yang sungguh-sungguh memang dipilih Allah. Kalau kita mengingat bagaimana dulu awalnya Daud dipilih untuk kemudian menjadi raja. Dia adalah seorang gembala yang tidak juga orang yang gagah, tetapi Tuhan sendiri memilih dia, dan kemudian karena perkenanan Tuhan dan bantuan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat yang dikatakan orang yang besar gitu ya. Sehingga Daud juga percaya bahwa yang memampukan dia untuk melakukan hal-hal yang besar itu juga adalah Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian ketika dia dalam pengalaman jatuh bangun itu, kemudian dia tetap dijadikan oleh Tuhan sebagai nabi, sebagai orang yang menjadi perpanjangan mulut dari Tuhan sendiri. Sehingga bagi kita, setiap kita yang dibaptis mempunyai 3 martabat. Kalau kita masih ingat, ada martabat
imam, raja, dan nabi. Imam berarti kita semua diajak untuk mengusahakan dan menghidupi kekudusan masing-masing kita. Tidak hanya meminta orang kudus, tapi kita juga mengusahakan hidup yang suci dengan segala jatuh bangunnya. Pertobatan menjadi kata kuncinya. Pertobatan terus-menerus untuk mengupayakan itu. Lalu kemudian raja mau mengatakan bahwa raja adalah pelayan. Raja adalah dia yang dipilih Tuhan untuk melayani. Sehingga kita juga orang-orang yang sudah dibaptis adalah orang-orang yang seharusnya mempunyai kepekaan untuk melayani. Dan akhirnya nabi adalah sarana Tuhan untuk mewartakan kehendaknya. Sehingga bagi kita orang-orang yang sudah dibaptis seharusnya dalam kata dan perbuatan kita juga diajak untuk menjadi pewarta kabar-kabar sukacita, kabar-kabar kebenaran, kabar-kabar yang baik, bukan kabar-kabar yang bohong. Sehingga ketiga martabat yang kita terima karena pembaptisan itu bersama-sama kita upayakan sebagai jalan menuju kepada kekudusan dan melaksanakan kehendak Tuhan itu, sehingga Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang beriman. Baik Romo, berarti 3 martabat raja, imam, dan nabi itu bukan hanya tugas dari para Romo ya Romo, tetapi kami semua yang sudah dibaptis ya Romo. Baik Romo, kalau kita lihat tadi Petrus dan juga Daud sudah seringkali jatuh. Demikian pula seperti kehidupan kita ya Romo. Kita seringkali jatuh, tetapi seperti halnya dengan Mazmur tanggapan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kalau kita menyerahkan diri seluruhnya, seutuhnya, maka kita bangkit kembali untuk melanjutkan perjalanan kita menuju kemuliaan Allah ya Romo ya. Ya, demikian. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Rahim, bukan Allah yang pendendam. Sehingga dari keyakinan itu, dari iman itu membuat kita kemudian mampu meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan. Baik Romo. Ya, terima kasih Romo. Dan kalau kita lihat di sini banyak hal-hal inspiratif yang kita bisa pelajari, dan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ternyata luar biasa ya Romo. Apa yang kita baca itu ada korelasinya dengan kehidupan kita harian ya Romo ya. Ya, senantiasa kitab suci meskipun ditulis berapa abad yang lalu, tetapi selalu bisa kita ambil inspirasinya dalam kehidupan kita sekarang. Karena apa yang mau dikatakan, seperti tadi saya katakan, tantangannya berbeda-beda, kesulitannya bermacam-macam, berbeda-beda tentunya setiap zaman, tetapi esensi dan inti permasalahan seringkali sama, yaitu manusia yang dulu maupun sekarang mempunyai kecenderungan untuk jatuh pada dosa, dan itu hanya bisa kita olah kalau kita menggunakan juga kitab suci sebagai pegangan hidup kita itu. Baik Romo. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh menarik inspirasi dari bacaan pertama ini. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali kepada sesi yang berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Agustinus Anton Widarto OFM dan saya Margaret Indriana. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkan ke alamat email orkkaj@yahoo.com atau melalui HP 0882 9019 0900. Saya ulangi, ke alamat email orkkaj@yahoo.com
@yahoo.com dan HP 0882 9019 0900. Baik, Romo Anton, mungkin masih ada pemirsa yang baru bergabung di sesi kedua ini, Romo, dan bisa Romo sampaikan atau mengulangi apa yang menjadi inspirasi pada sesi pertama tadi, Romo. Ya, pemirsa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam sesi yang pertama tadi kita sudah mencoba melihat, membaca dan merenungkan bacaan pertama dari bacaan pada hari ini dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 dilanjutkan 22 sampai 32. Ada dua hal yang kiranya bisa kita petik dari perikop ini. Yang pertama adalah tentang Petrus dan 11 rasul yang berani mewartakan diri sebagai pengikut Kristus dan berani mewartakan Yesus yang bangkit. Perubahan ini terjadi karena Petrus dan ke-11 rasul sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tetapi juga sebelumnya sudah hidup bersama dengan Yesus menjadi para rasul, menjadi orang-orang yang mengikutinya. Pengalaman kebersamaan dengan Tuhan, pengalaman dijumpai oleh Tuhan yang bangkit itu yang kemudian menjadi bagian dalam proses iman Petrus dan ke-11 rasul itu membuat mereka kemudian mampu menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Tuhan, menjadi orang-orang yang berani dalam hidup. Mereka berubah menjadi lebih baik dalam hidup mereka, berproses menjadi lebih baik karena perjumpaan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang membuka diri untuk berproses dalam iman kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, agar iman kita pun semakin dewasa dan semakin mampu menjadi pewarta dan pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua, kita diingatkan dari bacaan ini bahwa Daud yang adalah utusan Tuhan mewartakan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu sungguh terlaksana. Bagi kita orang-orang yang percaya, kita percaya bahwa para nabi yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri mewartakan kebenaran, mewartakan janji Tuhan. Dan kita pun sebagai orang-orang yang sudah dibaptis mempunyai 3 martabat yang kita terima, yaitu martabat imam, raja, dan nabi. Dan kiranya ketiga martabat itu kita bisa lakukan dalam hidup sebagaimana Daud dan para nabi yang sudah lebih dahulu dipilih Tuhan, agar kita menjadi pewarta kabar gembira, menjadi pewarta kasih Tuhan dan janji Tuhan akan keselamatan setiap orang dan semua makhluk. Kiranya itu yang bisa kita review lagi dari bacaan yang pertama tadi, Margaret. Baik, Romo. Terima kasih Romo yang sudah memaparkan kembali apa yang menjadi poin-poin dalam bacaan yang pertama tadi. Nah, Romo, inspirasi apa yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita renungkan untuk bacaan Injil yang hari ini, Romo? Baik, Bu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam Injil hari ini menarik karena yang kita dengar dalam Injil hari ini pertama-tama adalah menyangkut kebenaran iman dan kenyataan yang terjadi, dan kemudian dalam perikop yang sama ditampilkan bagaimana kebohongan itu kemudian diciptakan. Yang pertama tentu kita bisa melihat bahwa perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu menjumpai kubur kosong. Menjumpai kubur kosong dan kemudian mereka melihat ada orang yang kemudian mengatakan bahwa siapa yang kau cari? Dia yang kau cari sudah bangkit. Dan mendengar itu tentu mereka di satu sisi takut, tapi juga di satu sisi bersukacita karena
Tuhan Hmm. Yesus yang dia imani, yang dia mau kunjungi makamnya, ternyata sudah bangkit seperti yang pernah disabdakannya, yang pernah dikatakannya kepada para murid bahwa pada hari ketiga akan bangkit. Dalam situasi takut dan sukacita itu mereka kemudian berjumpa, dijumpai persisnya, dijumpai oleh Tuhan sendiri yang bangkit, dan kemudian membuat mereka semakin bersukacita, dan kemudian mereka dengan berani dikatakan dalam Injil tadi mendekati, memeluk dan menyembah. Sehingga pengalaman ini mau mengatakan bahwa Yesus mau meneguhkan para muridnya, bahwa apa yang diajarkannya, bahwa apa yang disabdakannya selama dia ada bersama dengan para murid adalah nyata, adalah benar. Dan kemudian ketika Yesus sendiri yang menjumpai para murid yang datang ini, kiranya menjadi sebuah awal yang kemudian menjadi proses iman, proses keberanian dari para rasul yang kemudian akan mereka jumpai. Dan ini adalah kebenaran iman kita. Ini yang kita imani. Dan yang bagian yang kedua tadi dikatakan bahwa ternyata orang-orang yang tidak percaya kemudian mengusahakan atau memberitakan berita-berita yang lain daripada yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat bahwa bagian yang kedua ini dikatakan bahwa bagi mereka yang tidak percaya, kemudian mereka membuat semacam berita yang lain, yang dikatakan bahwa para muridnya yang mencuri, padahal para muridnya sendiri ketakutan di dalam rumah. Setelah Yesus disalibkan dan kemudian dimakamkan, para murid dan para rasul itu adalah orang-orang yang kemudian ketakutan bagaimana mereka mau mencuri begitu. Sehingga menjadi semacam bagi kita ini kebenaran yang diwartakan sebelum muncul kemudian berita-berita yang lain itu. Sehingga dari sini kita bisa memetik pertama bahwa sekali lagi seperti dalam bacaan yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan kiranya menjadi dasar bagi orang-orang yang beriman untuk tetap percaya apapun itu yang orang katakan, tetapi apabila orang sudah punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, kiranya itu akan menjadi dasar bagi dia untuk tetap percaya dan berpegang pada Tuhan. Dan kiranya pengalaman akan Tuhan itu seperti para murid dijumpai oleh Tuhan yang bangkit itu bukan hanya 1-2 kali, tetapi beberapa kali. Dan kemudian juga dikatakan dalam bagian pertama tadi, perempuan-perempuan itu diminta untuk mengatakan kepada saudara-saudara atau para rasul Yesus itu supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Tentunya selain bahwa mereka akan dijumpai oleh Yesus yang bangkit di sana, pertama-tama ketika mereka para rasul itu kembali ke Galilea, tempat di mana Yesus berkarya dan banyak orang percaya akan Yesus dan pewartaannya, para rasul diajak untuk diberanikan, diyakinkan bahwa ajaran Yesus itu masih tetap dihidupi di Galilea. Bahwa ketika pergi ke Galilea macam nostalgia. Nostalgia melihat Yesus yang dulu mengajar, Yesus yang membuat banyak mujizat, Yesus yang melakukan karya-karya besar di situ, atau juga karya-karya sederhana yang membuat kemudian nanti kiranya mereka bisa melihat bagaimana orang-orang di Galilea itu hidup dan berelasi satu sama lain. Karena tentu perjumpaan dengan Yesus, karya-karya Yesus di Galilea itu mau tidak mau pasti akan mempengaruhi cara hidup orang-orang di Galilea itu, cara berelasi, cara beriman mereka. Dan itu kiranya
dimaksudkan agar para murid yang pergi ke sana kembali ke sana, melihat iman yang tumbuh di situ, melihat cara hidup yang diwartakan Yesus yang menjadi berkembang di situ, mengingat pengalaman Yesus yang melakukan banyak hal di situ, kemudian membuat mereka diyakinkan lagi. Sehingga kalau kemudian kita dikembalikan ke kita, tentu setiap kita mempunyai pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu dalam pengalaman-pengalaman sederhana atau juga pengalaman besar yang membuat kita percaya bahwa Tuhan berkarya dalam hidup saya. Dan ketika kita terpuruk, kita sedang jatuh gitu, baik juga kita pergi ke tempat-tempat di mana kita pernah mengalami pengalaman diteguhkan itu, pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu. Entah misalnya pengalaman berjumpa dengan Tuhan dalam keluarga. Pulanglah ke keluarga. Jumpai orang tua, jumpai saudara-saudara, berbicaralah, berceritalah, dan kemudian akan menjadi sebuah kekuatan baru yang bisa didapatkan. Apalagi kalau di Jakarta kan banyak pendatang begitu ya. Banyak orang yang datang ke Jakarta untuk bekerja, untuk meniti karir dan segala macamnya. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan kiranya yang pertama salah satunya mungkin ada dalam keluarga. Ketika ada kesempatan, kembalilah kepada keluarga, dan kiranya itu akan menjadi sebuah pengalaman diteguhkan kembali. Atau juga pengalaman misalnya dulu sedang terpuruk dan kemudian berdoa sendiri misalnya di katedral atau di gereja atau di tempat-tempat ziarah, dan kemudian menemukan kedamaian, menemukan kembali semangat hidup, menemukan kembali kepercayaan diri, datanglah ke tempat-tempat itu lagi. Dan kiranya pengalaman-pengalaman itu akan membangkitkan dan akan senantiasa menjadi pengalaman-pengalaman kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Sehingga kalau para murid diminta ke Galilea dan kemudian mewartakan itu, kiranya setelah itu kita juga diajak untuk mewartakan Tuhan yang bangkit itu melalui kesaksian-kesaksian kita, kesaksian-kesaksian hidup. Kadang yang menarik juga adalah seperti orang-orang yang setelah berdoa melalui novena 3 kali Salam Maria, atau melalui Rosario, atau melalui doa-doa novena yang lain, dan kemudian percaya bahwa doa itu terkabul melalui pengalaman hidup itu, mereka bersyukur. Ada yang dengan intensi, ada yang kemudian sharing dalam kelompok-kelompok kategorial. Kiranya itu menjadi sebuah sarana pewartaan bahwa benar loh, bahwa apa yang kita lakukan kalau kita percaya Tuhan membantu, menyerahkan semua usaha kita pada Tuhan, yang terbaik itu pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Sehingga saya kok yakin bukan pada intensinya, tetapi bagaimana ketika imam mendoakan intensi syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Pertama itu menjadi sebuah ungkapan syukur, tapi bagi orang-orang yang mendengar tentunya orang kemudian, oh iya ya, ada orang yang mungkin sedang mempunyai pengalaman jatuh terpuruk, pengalaman-pengalaman sulit, mungkin akan tergerak, oh ya saya akan mencoba, akan berdoa kepada melalui Bunda Maria. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian secara tidak langsung untuk orang kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang pertama berkaitan dengan Injil hari ini. Pergi ke Galilea, pergi ke tempat-tempat kita, diteguhkan dan mewartakan itu. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan berita-berita yang palsu, berita-berita yang dibuat dengan intensi maksud tertentu. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, setelah pemilihan ini, tanggal 17 lalu kita pemilihan presiden dan legislatif. Sebelumnya itu begitu banyak berita-berita yang dikatakan bohong, dan memang setelah dicari kebenarannya memang berita bohong dan tidak bisa dipercaya.
walaupun sudah banyak memakan korban. Tapi semoga setelah Pilpres ini berita-berita bohong itu tidak berlanjut lagi kalau memang masih ada. Karena tentu kita perlu mawas diri, karena berita-berita bohong itu apabila sudah menjadi sesuatu yang biasa kita dengarkan dan kemudian banyak orang yang percaya, akan mempengaruhi secara tidak langsung cara berpikir dan cara berrelasi kita dengan sesama. Kalau berita-berita bohong itu tetap ada dan kemudian disebarkan, yang terjadi adalah mental bangsa kita, mental kita orang-orang Indonesia yang akan berubah. Karena berita bohong itu akan membuat orang berpikir, oh orang ini, orang itu begini, orang itu begitu. Dan mental untuk menghakimi, bukan mental untuk mencari kebenaran, tapi mental untuk menjudge, menghakimi atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu. Dan itu kiranya sangat bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan dasar negara kita Pancasila. Dan akan juga, tadi saya katakan, mempengaruhi cara berrelasi kita tentunya. Yang dulunya semua orang bisa menjadi teman kita. Ada misalnya ada satu grup itu begitu beragam gitu ya. Ada yang beda agamanya, beda sukunya dan lain sebagainya. Kalau hoax ini, berita-berita bohong ini tidak di-stop, tidak ditanggulangi, kiranya mungkin akan menjadi sejarah saja itu. Nantinya grup-grup WA, grup pertemanan itu hanya pertemanan satu suku, satu agama, satu kelompok dan macam-macam. Sehingga semua akan berubah, mulai dari cara berpikir dan cara berrelasi dan cara hidup bangsa kita akan menjadi sangat berubah. Sehingga perlu diwaspadai bagi kita orang-orang yang beriman, kiranya senantiasa diajak untuk menjadi orang-orang yang bijak dalam mendengar, membaca, dan menyebarkan berita-berita itu. Iya, Romo. Kan karena kita diberikan akal pikiran ya Romo, untuk bisa mengolah apa yang kita dengar, apa yang kita baca ya Romo ya. Dan ya dengan sudah terpilihnya Bapak Presiden, ya kita warga Indonesia harus bisa mensupport semuanya ya Romo. Bersatu kembali. Nah itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Romo, kalau dilihat di sini 2 poin yang tadi Romo sudah sampaikan, datang ke Galilea itu seperti halnya napak tilas ya Romo. Bisa direfleksikan demikian juga. Karena tentu kita ingat tadi seperti saya katakan, Galilea menjadi lapangan kerja atau medan kerjanya Yesus pada masa hidupnya, sehingga ya, seperti napak tilas dan nostalgia seperti itu ya. Saat Yesus berkarya, murid-murid bersama menemani ya. Dan di situ pada saat Yesus wafat dan bangkit, Yesus datang untuk meneguhkan apa yang sudah pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus ya Romo ya. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang Romo mau sampaikan kepada para sahabat Oase Rohani Katolik berkaitan dengan Injil ini, apa yang tadi sudah Romo sampaikan, tambahan-tambahan apa yang kita sebagai kaum beriman dalam segala kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, kita harus berbuat apa, Romo? Ya, saya kira antara hidup sehari-hari dengan iman adalah satu ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Antara saya sebagai imam, lalu saya sebagai, kalau masih ngaku-ngaku orang muda begitu ya, atau saya sebagai anak dari sebuah keluarga dan sebagainya, dan saya sebagai teman dari teman-teman saya, itu adalah satu. Itu tidak terpisahkan satu sama lain. Sehingga bagaimana cara saya berrelasi, berperilaku, berkata-kata, kiranya itu semua mempunyai muaranya yang sama, yaitu iman kita. Sehingga dengan demikian kita selalu mempunyai harapan, karena dalam pengalaman seperti
tadi saya katakan orang beriman adalah orang yang biasa, tetapi karena pembaptisan mempunyai mental yang luar biasa. Karena bukan kita sendiri yang berjuang, tetapi Tuhan yang mendampingi, sehingga kita selalu mempunyai harapan. Harapan itu tentu bukan lalu kemudian kita berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa, tetapi orang yang berpengharapan adalah orang yang senantiasa mengusahakan yang terbaik. Dan kemudian yang terbaik yang sudah diusahakan itu haruslah dikembalikan kepada Tuhan untuk mendapatkan kesempurnaannya, karena Tuhanlah yang maha sempurna. Sehingga seperti dalam Injil tadi hanya dikisahkan memang ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Menarik bahwa dikatakan dalam Injil perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, bukan laki-laki. Walaupun memang ada dalam perikop yang lain, Petrus kemudian menyusul dan Yohanes datang juga. Tetapi yang dikisahkan di dalam perikop ini adalah perempuan-perempuan. Sehingga peran perempuan juga dalam proses tumbuh kembang iman akan kabar baik itu mau tidak mau harus diakui sangat besar, begitu ya. Mulai dari keluarga, kemudian dalam hidup bermasyarakat, gereja juga, peran perempuan itu tidak bisa dipandang sebelah mata, begitu ya. Kalau saya kemudian mengawali dari keluarga, memang ada juga ya seorang bapak kepala keluarga, seorang ayah yang getol untuk mengajak anaknya ke gereja, mengajak anaknya berdoa, gitu ya, mengajak anaknya untuk berziarah dan segala macam. Tetapi dari pengalaman yang banyak terjadi adalah yang mendorong adalah seorang ibu. Nah, bagaimana ibu dengan sabar mengajari anak untuk berdoa, mengajari anak untuk pergi ke gereja, untuk bangun pagi dan pergi ke gereja, dan kemudian menghormati orang tua dan lain sebagainya. Biasanya peran perempuan di situ menjadi sangat nampak. Dalam pergaulan dan sekolah juga peran perempuan tidak kecil. Guru-guru yang itu perempuan juga banyak. Ya. Dalam kegiatan menggereja, ibu-ibu juga atau muda-mudi yang aktif begitu ya dalam bina iman anak, atau bina iman remaja, atau juga dalam legio, atau kategori yang lain begitu ya. Kalau mau jujur di persentase mungkin akan banyak perempuan, karena memang perempuan mempunyai rasa yang sangat lembut untuk itu, dan kemudian itu menjadi apresiasi pada perempuan-perempuan karena mereka mempunyai peran yang tidak kecil dalam mewartakan Tuhan yang bangkit itu, mewartakan kebenaran-kebenaran itu, sehingga perhatian kepada perempuan kiranya juga perlu terus-menerus diingatkan agar kita tidak lupa bahwa dari perempuan itu hal-hal yang baik juga banyak muncul dan terjadi. Gitu. Maka dari Injil Matius ini yang disoundingnya perempuan-perempuan ya, Romo ya. Walaupun Petrus dan Yohanes juga ikut hadir pada saat datang ke kubur tersebut. Ya, Romo, banyak hal yang kita sudah kutip di sini, dan tadi Romo katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati ya, Romo ya, jatuhnya ya, Romo. Ya, bahwa dalam kita beriman juga harus kita berbuat, melakukan apa yang tadi kita imani, dan pengharapan juga menjadi keutamaan kita juga ya, Romo ya. Baik, Romo, sepertinya waktu sudah hampir habis, walaupun kita makin banyak yang kita kupas, Romo, dari bacaan pertama dan bacaan Injil kali ini.
Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini dan kita akan mohon doa penutup dan berkat dari Romo. Ya. Mari Ibu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mensyukuri sabda Tuhan dan pembicaraan-pembicaraan kita, sharing kita hari ini dengan mohon doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas Putramu yang Engkau bangkitkan dari antara orang mati, yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan senantiasa mengingatkan kami dalam kelemahan-kelemahan kami, agar kami senantiasa peka akan kehadiran-Mu yang tak pernah meninggalkan kami dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa terbuka untuk berrelasi dengan sesama tanpa pikiran-pikiran yang buruk, tetapi senantiasa percaya bahwa Engkau sendirilah yang mengutus mereka untuk hadir dalam kehidupan kami dan hidup bersama dengan kami. Berkatilah setiap usaha, doa, dan rencana-rencana kami. Semoga semua itu ada dalam perkenan dan berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mandarin Station listener, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita kali ini dan semoga bermanfaat untuk kehidupan para sahabat Oase Rohani Katolik. Dan kembali Romo Anton dan saya Margaret Indriana mohon undur diri. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight.
Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. Your